Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat selalu. Di sini Pak Miftah akan membahas materi tentang hukum halal dan haram, yaitu tepatnya tentang sebab-sebab halal dan haramnya sesuatu perbuatan ataupun makanan ataupun minuman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam dengan membaca surat Al-Baqarah 173 dan 219 tentang sebab-sebab halal dan haram dalam syariat Islam. Peserta didik dapat meningkatkan keterampilan analisis memahami kandungan surat Al-Baqarah 173 dan 219. Peserta didik dapat meningkatkan kemampuan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesadaran kritis peserta didik tentang pentingnya memahami dan menerapkan hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haramnya suatu barang ataupun makanan itu bisa dari tiga hal, yaitu zat asal, sifat asal, dan prosesnya. Tiga hal ini yang bisa memengaruhi suatu barang ataupun perbuatan itu menjadi halal ataupun bisa menjadi haram. Zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittura ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, Allah itu telah mengharamkan sesuatu yang jelas. Tetapi Allah juga memberikan dalam keadaan terpaksa kita tuh bisa mengonsumsinya asalkan tidak melampaui batas dan dalam keadaan terpaksa, alias kalau dalam bahasa agama itu dalam keadaan darurat. Zat yang diharamkan dari zat asal kita sudah paham, yaitu ada tiga, itu daging babi, darah, dan bangkai. Semua bangkai itu haram, terkecuali hanya dua yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Karena bangkai dua hewan tersebut boleh kita makan dan halal. Kemudian sifat asal itu bisa buruk, jahat, ataupun perbuatan syirik. Buruk seperti kita berbuat ghibah atau istilahnya ngerasani. Yang kedua adalah jahat, seperti dalam keadaan kita mencuri. Kemudian syirik yaitu yang sudah jelas adalah kita menyekutukan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Prosesnya, halal atau haram bisa juga disebabkan oleh proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasil halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal lezat dan sifatnya itu haram tidak bisa dirubah menjadi halal walaupun prosesnya sebenarnya. Intinya, kalau sudah jelas haram, meskipun kita dengan cara baik ataupun bagus, ya tidak akan merubah proses tersebut menjadi halal. Contoh proses adalah kita makan dengan bahan utama daging babi. Semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur daging babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik mungkin, tetap berhukum haram. Karena daging babi itu sudah jelas-jelas keharamannya. Meskipun kita membuatnya dengan cara yang baik atau bagus, tidak akan merubah hukum haram menjadi halal.
Zat zat dan sifat asal halal, namun prosesnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh, seperti kita itu membeli sate kambing dari sebuah warung makan, tetapi tempat yang digunakan untuk membakar sate kambing adalah bekas dari membakar daging babi, maka sate kambing yang semula halal bisa menjadi haram karena terkontaminasi suatu alat yang pernah digunakan oleh barang yang jelas-jelas haram. Kemudian zat halal yang diperoleh dengan cara sifat yang buruk. Uang yang didapatkan dengan jual beli, yang awalnya hukum jual beli itu halal, namun dengan cara mengurangi timbangan maka menjadi haram karena itu termasuk perbuatan riba ataupun perbuatan yang curang, dan itu diharamkan oleh agama Islam. Penerapan halal dan haram yaitu dari sikap, perilaku, dan konsumsi kita dalam kehidupan sehari. Penerapan dalam sikap. Ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, kemudian nasi sisa tersebut kalian buang ke tempat sampah, itu termasuk perbuatan haram karena kita membuat makanan menjadi mubazir. Padahal banyak orang itu yang menginginkan makan nasi dengan enak, tapi kalian malah membuangnya. Kalaupun tidak dimakan ya dikasihkan kepada orang lain. Penerapan dalam perilaku. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan dapat merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadi bencana yang dapat merugikan orang lain. Padahal kita itu sudah dianjurkan untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Penerapan dalam konsumsi. Kesadaran untuk mengonsumsi produk halal. Pemeriksaan meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Jadi kalau kita itu ingin mengonsumsi sesuatu yang halal, kita itu harus melihat prosesnya, bahannya, tempatnya, dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Atau lebih gampangnya kita melihat label, ada label halalnya apa. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia. Itulah anak materi kita tentang sebab-sebab halal dan haram. Sekian, terima kasih materi pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.